Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian baik ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang penduduk sebagai sumber daya manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada pertanyaan nih pada kalian. Menurut kalian, apakah jumlah penduduk yang banyak selalu jadi masalah? Itu menurut kalian gimana? Apakah akan menjadi masalah atau tidak? Mungkin kalian punya pendapatnya sendiri ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama menjelaskan pengertian penduduk sebagai sumber daya manusia. Yang kedua, menganalisis peran penduduk dalam pembangunan. Yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, menjelaskan upaya peningkatan kualitas penduduk. Nah, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian penduduk. Menurut kalian, apa sih penduduk itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Penduduk merupakan individu yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan diakui oleh hukum. Dalam konteks pembangunan, penduduk berfungsi sebagai pelaku sekaligus objek dari proses pembangunan. Nah, maksud diakui oleh hukum ini seperti contoh, ketika kita sudah lahir ke dunia, kita akan diberi akad atau akan dibuatkan akte kelahiran dan juga nama kita dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Nah, ketika kita sudah beranjak 17 tahun, kita akan dibuatkan KTP. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, dalam konteks pembangunan, penduduk berfungsi sebagai pelaku sekaligus objek dari proses pembangunan. Nah, jadi ketika dalam suatu proses pembangunan, ya manusialah gitu yang membangun pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya, penduduk sebagai sumber daya. Penduduk disebut sebagai sumber daya manusia karena mereka memiliki potensi intelektual dan fisik, dapat dilatih dan dikembangkan, serta menjadi penggerak dalam pembangunan nasional. Nah, potensi intelektual dan fisik, kita mempunyai akal untuk berpikir, mempunyai fisik untuk bergerak, dan juga kita bisa dilatih ketika kita punya bakat dan bisa kita kembangkan. Nah, kemudian ciri-ciri sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama ada pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik ini sangat berpengaruh terhadap potensi kualitas manusia. Nah, kita bisa melihat gitu ya, kayak studi kasus yang ada di Papua, banyak sekali tempat-tempat yang memang belum terfasilitasi gitu pada pendidikannya, sehingga ada beberapa masyarakat mungkin yang belum pernah merasakan bagaimana sih sekolah itu, bagaimana sih kita bisa membaca dan menulis gitu. Yang kedua ada mampu beradaptasi dengan teknologi. Nah, semakin berkembangnya zaman, makin berkembang juga teknologi yang kita gunakan, seperti banyak sekali website atau AI yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada sehat jasmani dan rohani. Tentunya kita sehat jasmani dan rohani ya, maksudnya kita bisa berpikir, kita bisa bergerak dengan sadar gitu. Yang terakhir ada produktif dalam berbagai bidang. Nah, ketika kita punya pekerjaan, kita bisa mengendalikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada manfaat penduduk yang berkualitas. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti ketika kita mempunyai penduduk dengan SDM yang baik, otomatis pertumbuhan ekonomi yang ada di negara ini akan maju gitu. Terlebih Indonesia ini termasuk ke dalam negara berkembang gitu ya. Yang kedua ada memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyaknya manusia yang
berkualitas gitu, pastinya banyak sekali penemuan atau ilmu yang bisa kita serap dan bisa kita pelajari. Yang ketiga ada mendorong inovasi sosial dan budaya. Nah, tetapi inovasi sosial budaya ini harus kita jaga juga ya, jangan sampai berlebihan. Meskipun memang terkadang budaya asing ini seringkali masuk ke dalam budaya Indonesia yang memang ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membatasi hal tersebut. Yang terakhir ada memperkuat daya saing nasional. Nah, seperti brand Indonesia ini banyak sekali terkenal di negara luar, kayak seperti itu ya. Nah, selain manfaat, ada juga masalah kependudukan. Yang pertama, angka kelahiran tinggi. Yang kedua, urbanisasi yang tidak terkendali. Yang ketiga, kesenjangan antar wilayah. Dan yang terakhir, rendahnya kualitas pendidikan. Nah, angka kelahiran tinggi seperti yang bisa kita lihat ya, banyak sekali mindset orang tua yang memang masih mengandalkan banyak anak, banyak rezeki. Padahal itu tuh salah satu contoh yang salah gitu. Karena terkadang gitu ya, ada beberapa masyarakat yang memang memanfaatkan bantuan dari pemerintah gitu, sedangkan masyarakat yang lain pun banyak sekali yang memang butuh banget gitu, harus banget dibantu nih gitu. Tapi memang terkadang kita tidak bisa mengkontrol pikiran mindset orang lain gitu ya. Nah, mungkin salah satunya pemerintah mengadakan program KB atau keluarga berencana. Terus yang kedua ada urbanisasi yang tidak terkendali. Banyak sekali pemuda atau warga desa yang beralih ke kota untuk mencari nafkah, berpendidikan. Salah satunya ya contohnya seperti itu ya. Nah, terkadang ketika kota tersebut tidak dapat menumpangkan lagi masyarakat yang dari luar, terkadang ada memang tempat yang menjadi kumuh gitu. Nah, maka dari itu ketika banyak sekali orang asing yang masuk ke pulau tersebut, contohnya Pulau Jawa gitu. Karena mungkin kenapa mereka pindah ke Pulau Jawa karena akses pendidikan, ekonomi yang mungkin lebih uh, lebih lengkap gitu dibanding pulau yang lain gitu, sehingga memang Pulau Jawa ini banyak sekali yang berpindah ke pulau tersebut. Yang ketiga ada kesenjangan antar wilayah, salah satunya kurangnya akses kesehatan, pendidikan, jalan, mungkin aksesibilitas gitu ya. Nah, salah satunya yang mungkin kita harus memeratakan pembangunan gitu. Yang terakhir ada rendahnya kualitas pendidikan. Seperti yang di awal kita bahas, rendahnya pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang berkualitas atau penduduk yang berkualitas. Selanjutnya, ada upaya peningkatan kualitas penduduk. Yang pertama, pembangunan pendidikan dan kesehatan. Ya, memang itu sudah jelas ya, harus dibangun juga sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah yang mungkin terpencil gitu ya. Yang kedua ada penyediaan lapangan kerja. Nah, seperti yang kita lihat mungkin di Indonesia ini ada beberapa masyarakat yang mempunyai keluh kesah bahwa aduh mencari kerja di Indonesia susah ya gitu. Terus banyak sekali kualifikasinya ya gitu. Mungkin dari beberapa orang gitu. Ada sekali yang berkeluh kesah seperti itu. Yang ketiga ada program keluarga berencana. Nah, program ini berkaitan dengan yang tadi ya, kayak rendahnya tingginya angka kelahiran gitu. Nah, pemerintah harus menyediakan program keluarga berencana dan masyarakat harus mengerti gitu. Seharusnya ya harus mengerti dengan kondisi tersebut. Yang terakhir ada pemerataan fasilitas antar daerah. Nah, kemudian hubungan penduduk dan lingkungan.
Hubungan antara penduduk dan lingkungan dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, penduduk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, kerusakan lingkungan berpengaruh pada kualitas hidup penduduk. Ketiga, pembangunan berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting. Jadi, manusia dan lingkungan ini saling berkaitan ya, anak-anak. Tidak bisa dipisahkan gitu, karena manusia pun butuh lingkungan dan lingkungan pun dikelola oleh manusia. Nah, mungkin materi hari ini segitu saja. Tapi sebelum itu ada kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah penduduk adalah aset penting dalam pembangunan. Tetapi jika kualitasnya tidak memadai, mereka dapat menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, mungkin sekian materi hari ini. Maaf ya jika penjelasan Ibu ada yang kurang paham di kalian. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.